Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mayangsari dari kelas PBS 5C. Di sini saya akan membawakan materi fikih muamalah yang telah kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya. Materi pertama yaitu akad dalam jasa. Yang pertama wadi'ah. Wadi'ah adalah akad perjanjian antara pemilik barang dengan penerima titipan, baik dia individu maupun badan hukum, untuk menjaga harta atau barang dari kerusakan atau kehilangan. Tujuan wadi'ah di sini untuk menjaga keamanan barang dari kerusakan dan kehilangan yang dalam hal ini saling mempercayai atau bersifat amanah. Dalam hal ini dapat diambil suatu kejelasan tentang titipan uang dan benda. Berikut jenis-jenis wadi'ah dalam Islam. Yang pertama, wadi'ah yad amanah, yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak penerima titipan. Sehingga dengan demikian, pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab atas resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Yang kedua itu ada wadi'ah yad domana, yaitu titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau yang dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Berikut landasan hukum wadi'ah, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang dipiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia berdakwah kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada rahan atau gadai syariah, merupakan aktivitas pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis, di mana barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman apabila peminjam tidak dapat membayarnya. Produk rahan dalam bank dapat dipakai sebagai produk pelengkap, sebagai jaminan dalam pembiayaan, ataupun sebagai produk tersendiri atau yang biasa dikenal dengan gadai. Berikut dasar hukum rahan. Yang pertama, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang dipiutang. Selanjutnya ada hadis riwayat Bukhari, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi meminjamkan sebuah baju besi kepadanya. Materi selanjutnya adalah akad dalam sosial. Yang pertama itu ada al-ariyah. Akad al-ariyah menyoroti pentingnya peminjaman dengan prinsip memberikan manfaat tanpa harus mengganti zat barang. Konsep ini menggarisbawahi semangat berbagi dan tolong-menolong dalam masyarakat, di mana individu dapat saling memberikan manfaat tanpa menimbulkan riba dan ketidakkesetaraan. Oleh karena itu, implementasi akad al-ariyah dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada Qardul Hasan. Qardul Hasan menawarkan model pinjaman tanpa tambahan biaya yang dapat digunakan untuk kepentingan umum. Dalam konteks ini, Qardul Hasan bukan hanya merupakan instrumen keuangan, tetapi juga sarana untuk membangun kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat. Pinjaman ini dapat digunakan untuk proyek-proyek pembangunan yang memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, akad ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam berbagai skala, mulai dari tingkat individu hingga lembaga keuangan syariah. Materi yang selanjutnya, yang pertama hibah.
Hibah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela atau tidak ada sebab dan musababnya, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Selanjutnya, dasar hukum hibah. Yang pertama, dalil Al-Quran dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4, yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Kemudian dalam Al-Hadis yang artinya saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya ada zakat. Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada mustahiki atau orang-orang yang berhak menerima zakat, atau disebut 8 asnaf. Selanjutnya, landasan hukum zakat. Allah berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya lagi, Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya, dalam hadis Rasulullah, bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan keringanan dan kelaparan. Hadis riwayat Tobrani. Selanjutnya ada infak. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seorang setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaki. Allah memberi kebebasan kepada pemilik untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Selanjutnya adalah sedekah. Sedekah dalam bahasa Arab berasal dari kata sodako yang bermakna pemberian dari seorang muslim kemudian diberikan kepada orang lain secara sukarela dan tidak ada ketentuan terkait jumlah dan waktu pelaksanaannya. Sedekah merupakan ibadah dalam bentuk pemberian yang bersifat umum yang tidak hanya berupa pemberian atas harta tetapi juga berlaku atas perbuatan baik hasil dari kebenaran iman seorang muslim. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang-orang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Sedekah atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infak. Materi selanjutnya adalah akad dalam fikih muamalah kontemporer. Pertama ada dropship. Dropship dalam konteks fikih muamalah kontemporer dapat menjadi bentuk bisnis yang diterima berdasarkan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam dihormati dan dijaga. Namun penting untuk memahami bahwa pandangan ini dapat bervariasi dan berkembang. Dropship adalah metode penjualan di mana penjual tidak menyimpan stok barang dan ketika penjual mendapatkan pesanan dari pembeli, penjual tersebut akan meneruskan pesanan dan detail pengiriman kepada distributor, supplier, atau produsen yang telah bekerja sama dengan mereka. Yang kedua ada reseller. Reseller merupakan orang yang membeli produk dari supplier dengan harga yang lebih murah. Tujuan untuk dijual kembali dengan harga tertentu, sehingga akan mendapatkan keuntungan. Reseller hampir mirip dengan pedagang yang sama-sama mengambil barang dari penjual dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga ada uang elektronik. Uang elektronik hanyalah suatu bentuk baru dari uang yang senantiasa berubah.
Islam pun tidak menampakkan pencarian keuntungan yang diperoleh dari jasa uang elektronik, karena yang dilarang adalah upaya membeli uang dengan uang. Tetapi pada e-money ini, pengguna membeli jasa kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh penerbit, sehingga penyediaan jasa mendapatkan keuntungan dari jasa yang mereka jual, dan pengguna pun mendapatkan kemudahan dari penyediaan layanan. Materi yang terakhir ada wakaf uang dan cryptocurrency. Yang pertama, wakaf uang. Wakaf uang merupakan perbuatan wakif untuk memberikan sebagian hartanya dalam wujud uang, guna ditasyarufkan pada kehidupan sosial sesuai dengan syariat Islam. Harta wakaf uang harus ditahan dan tidak boleh hilang atau dihabiskan, tetapi harus dikelola dan diberdayakan oleh nazir sesuai dengan tujuan wakaf supaya bermanfaat terus di masyarakat. Biasanya, wakaf uang diwujudkan dalam benda yang kekal manfaatnya, seperti dibelikan tanah untuk membangun sekolah, rumah sakit, gedung pertemuan, tempat ibadah, dan lainnya. Berikut dasar wakaf uang. Yang pertama, dalam surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka ya pahala yang banyak. Selanjutnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sedekahlah di jalan Allah. Sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu sedekahkan kepadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Selanjutnya ada cryptocurrency. Kripto adalah mata uang virtual yang keamanannya dijamin dengan kriptografi. Kriptografi membuat uang kripto tidak mungkin dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda. Jadi, meskipun digunakan secara virtual, tidak mungkin ada pemalsuan yang merugikan pemiliknya. Cryptocurrency sebagai mata uang digital tentunya akan memanfaatkan teknologi yang telah ada, yaitu salah satunya adalah menggunakan sistem blockchain, yaitu dengan tujuan transaksi dalam cryptocurrency ini dapat mencapai desentralisasi, transparansi, dan kekekalan. Kemudian selain itu, cryptocurrency juga menggunakan konsep kriptografi, yang mana sistem transaksi cryptocurrency ini langsung menghubungkan pihak pengirim dan penerima tanpa keterlibatan dari pihak manapun. Maka dari itu, konsep kriptografi ini dianggap mampu untuk menjaga keamanan dari mata uang digital ini. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.